Pemirsa, meski punya kekurangan pada indera penglihatan, semangat pengacara yang satu ini tak surut di pengadilan. Ia tak mau menyerah pada kekurangan dan mendapat bantuan dari stafnya, seorang asisten, saat bertugas membela klien. Ia mengaku tak mau pilih-pilih perkara. Sugianto Sulaiman, lelaki kelahiran Palembang ini hampir 20 tahun berprofesi sebagai pengacara. Sugianto memilih menjadi advokat justru setelah dia menderita penyakit yang berakibat pada kebutaan pada medio 1990-an. Perjuangannya menjadi pengacara sempat tak mulus dan diragukan karena cacat di matanya. Pada awal karirnya, Sugianto bergabung dengan Pusat Bantuan Hukum Jakarta Pusat yang banyak menangani perkara pro bono. Pada 2004 dia mendirikan firma hukum sendiri yang beranggotakan 5 orang advokat. Sugianto pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Luar Negeri Serikat Pengacara Indonesia dan menjadi kuasa hukum Kepala Divisi Corporate Legal Bank Senturi. Sudah hadir di studio Mata Najwa Advokat Sugianto Sulaiman. Pak Sugianto, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Pak Sugianto, jadi Anda sejak menjadi tunanetra sejak tahun 92, betul Pak? Tetapi bahkan ketika itu tetap ingin jadi pengacara. Saya ingin menjadi legal corporate waktu itu. Tapi karena ya menjadi tunanetra dan saya tidak ada pilihan lain. Nah, ada tante saya yang memberi nasihat pada saya. Dia bilang begini, sekarang pilihan begitu terbatas. Untuk apa kau layani orang yang tidak mau dilayani kau? Carilah orang yang mau menerima bantuanmu. Toh masih ada otak walaupun tidak punya mata. Itu nasihat yang begitu mengena pada diri saya. Dan kemudian saya putuskan untuk jadi pengacara. Jadi, tapi waktu itu Anda sudah sadar bahwa memang ini perjalanan yang akan sangat tidak mudah? Oh ya, sangat tidak mudah Mbak. Apa saja yang Anda alami Pak? Sewaktu saya ingin ikut SKPT ya, Surat Keputusan Pengadilan Tinggi sebagai calon advokat, sebagai pengacara praktek waktu itu namanya. Saya ditolak sama panitia. Katanya karena Yu cacat nggak mungkin lah Yu bisa lulus tes medis. Nah karena itu saya waktu itu saya masih ingat sekali. Mereka ada satu teman saya di situ, dia bilang Yu menghadap ketua panitia. Pak Sanusi waktu itu, hakim tinggi. Nah beliau begitu bijaksana, saya temuin beliau. Beliau tanya dengan saya begini, Yu kalau kerja bagaimana? Saya dengan tim, saya bilang. Di pos bakum itu tidak mungkin kerja sendiri Pak. Pasti ada 2-3 pengacara lain yang bersama-sama kita. Oh begitu katanya. Yu ada kesulitan di situ? Nggak ada, saya bilang. Saya tidak ada kesulitan sama sekali. Kalau begitu begini nak katanya. Dia panggil saya karena waktu saya itu usia rasanya 30 atau 29 begitu. Dia panggil saya, dia bilang, agama saya meyakini bahwa bekerja itu ibadah Mbak Nana. Dan saya tidak mau menghalangi orang untuk beribadah. Kita mulai dengan bismillah ya nak. Agama apapun kau, saya mulai dengan bismillah. Ini saya bikinkan rekomendasi, kembali kau daftar di sana. Nah, jadilah Anda bisa mengikuti tes. Jadilah saya bisa mengikuti tes. Dan ternyata saya lulus. Lulus. Dan menjadi pengacara sampai sekarang. Masih ingat klien-klien pertama Anda dulu? Siapa Pak Sugianto? Siapa yang mau bersedia dibantu oleh pengacara yang tunanetra? Saya sangat ingat sampai sekarang. Dan sangat membekas. Walaupun saya sudah lupa namanya. Kita biasanya kan di pos bakum itu, kita datang ke tahanan itu. Dan biasa kita tawarkan jasa hukum di situ. Nah pas ada satu orang panggil saya. Dia ini tukang bemo. Tukang bemo yang nganterin para pedagang pasar kue subuh itu loh Mbak. Yang di Senen. Kemudian satu hari ada tukang kue juga dagang. Naik bemo dia. Nah dimintain duit sama preman. Nah dia bilang ke saya, preman ini kan saya susah bang. Saya kan tukang bemo. Saya lawan dia, saya kan cari uang. Oke, jadi dia kemudian singkat cerita, dia akhirnya premannya ini meninggal di tangan si tukang demo ini. Oke, menang tidak Anda Pak? Nah, menang dalam pengertian yang bagaimana ya? Kalau dibebaskan
Nah ini hakimnya begitu bijaksana. Kebetulan hakimnya orang Jawa. Dia terus terang di depan sidang, dia bilang begini. Saya bebaskan dia, saya tahu ini juga dan seperti yang Anda sampaikan. Nanti jaksanya, saudara jaksa, Anda kan pasti kasasi. Kasus tidak selesai. Bagaimana kalau begini saja dek katanya. Kita putuskan abang ini nanti 4-5 hari lagi atau 1 minggu kemudian dia keluar. Kan everybody happy. Oke. Nah kemudian ya itulah yang diputuskan. Yang Disesuaikan masa tahanannya. Disesuaikan dengan masa tahanan. Ya. Jadi hitungannya ya berhasil juga Anda membela klien pertama Anda, Pak Sugianto. Setidak-tidaknya begitu menurut saya. Sampai sekarang Pak Sugianto masih adakah nada-nada miring ketika Anda ke pengadilan, ketika Anda mengurus perkara, masih adakah nada miring terhadap kondisi Anda sekarang? Oh ada aja. Apa Ada biasanya saja. reaksi-reaksi mereka? Hakim pernah menolak saya untuk bersidang. Dia bilang, Anda kan sudah buta. Di rumah aja Pak. Ngapain ke pengadilan ini? Saya bilang, Pak, saya punya SK. SK saya ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dulunya. Zaman itu kan Kementerian Hukum. Nah, negara pun mengizinkan saya Pak untuk bersidang. Jangan Bapak larang saya. Dan asal Bapak tahu, saya sewaktu mau memperoleh SK ini, saya didoakan dengan bismillah Pak. Ini Bapak asal tahu saya bilang. Dan saya tidak akan menerima usulan Anda itu. Saya bilang. Dan Maaf, akhirnya Pak. Anda tetap boleh bersidang? Saya tetap bersidang. Saya tidak peduli dia boleh atau tidak. Kalau dia melarang saya akan ajukan surat ke ketua pengadilan. Saya akan minta ganti itu majelis. Kan saya juga punya hak. Anda punya hak dan Anda membela hak Anda ya Pak ya? Iya. Saya ingin ke asisten Anda Pak Sugianto. Ada Pak Anton. Pak Anton, Anda asisten Pak Sugianto sudah berapa lama membantu? Dari tahun 95 Mbak. 95? Ya. Jadi persisnya apa saja nih? Misalnya ada satu perkara yang masuk, jadi Anda membantu Pak Sugianto? Ya, Dengan cara? ya dengan saya yang baca berkasnya apa. Semuanya jadi Anda bacakan? Iya, Full, semua berkas Ya. yang masuk Anda bacakan? betul. Tapi Oke. kita gini, karena kita kan sudah tahu, nggak semua kayak putusan tebel harus kita baca semua, enggak. Kita yang inti-intinya aja. Cepat jadi gitu. Oke, jadi kemudian Pak Sugianto, jadi nanti Anda akan memberikan Analisanya. analisa, Ya, kemudian misalnya ada gugatan, ya kita baca apa yang digugat. Atau kalau kita mau menggugat, apa materi yang ingin kita sampaikan dalam gugatan. Ya seperti itu. Oke, dan kemudian nanti dituliskan lagi, Ya, begitu? saya yang buat nanti. Aha. Saya buat, konsep-konsepnya saya buat. Paling-paling kita tambah-tambah apa aja, kita diskusi dengan Pak Sugianto. Habis itu baru kita ajuin gugatan. Nanti Oke. sama sidang. Kalau sama di saya. pengadilan pun seperti apa misalnya Pak Sugianto, di pengadilan? Anda semua nanti yang akan bertanya ke saksi atau dan sebagainya, beracaranya bagaimana? Saya kalau pidana kerja tim lah. Biasanya saya yang bagian bertanya untuk hal-hal. Kan ada sebelum sidang itu kan kita biasa baca BAP segala macam. Nah itu kita bagi tugas. Saya biasanya mengantisipasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkembang waktu itu. Tadi saya bertanya ke Bang Hotman soal fee. Kalau saya tanya ke Anda pernah dibayar paling mahal atau paling murah berapa Pak Sugianto? Saya pernah dibayar untuk kasus pertama saya masih ingat. Sebotol kopi susu Mbak. Hanya sebotol kopi susu? Sebotol kopi susu. Itulah yang mereka bisa berikan ke saya. Dan sewaktu saya bilang jangan, mereka marah. Mereka bilang inilah Pak yang hanya kami bisa berikan ini. Masa you nggak mau? Dan saya terima itu dengan segala kebanggaan saya Mbak. Sampai hari ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Etika macam apa itu kalau masuk penjara? Karena katanya apes tadi. Soal yang tertangkap ini Anda juga sepakat itu mereka apes? Saya setuju dengan dia apes deh.